Yo 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 yo, ada yang datang, Pak. Siapa itu? Dia mulai masuk, Pak. Apa itu mukanya? Ya, siapa? Dia ngelihat area base camp kita, Pak. Hai, welcome back to my YouTube channel. So, sebelum kamu tonton habis video ini, jangan lupa kamu subscribe dan tekan lonceng YouTube channel saya supaya kamu tidak ketinggalan di video-video seterusnya. Jadi cerita kali ini saya ingin menceritakan tentang manusia pengamal ilmu hitam yang mengubah manusia menjadi hantu penanggal. Jadi kalau kamu mau tahu cerita ini seterusnya, kamu mesti tonton habis video ini ya. Jadi seperti yang kita tahu, zaman sekarang ini masih terkenal dengan wujudnya hantu penanggal. Hantu penanggal ini asal dia daripada manusia biasa. Kalau siang hari dia akan jadi manusia normal, tapi kalau malam kepala dia tuh pandai tercabut dengan organ-organ dia sekali. Itulah dia dinamakan hantu penanggal. Dan hantu penanggal ini wujud disebabkan oleh dua perkara. Yang pertama adalah disebabkan oleh keturunan dia, dan yang kedua adalah disebabkan oleh ilmu-ilmu hitam yang dialami sehingga menyebabkan dia jadi hantu penanggal. Jadi kalau kamu tidak mau orang lain takut dengan kamu, ataupun kamu tidak mau diburu atau dibunuh oleh orang, kamu jangan pernah mau jadi hantu penanggal. Kejadian ini melibatkan dua remaja yang bernama Ucop dan Fain. Jadi si Ucop dan si Fain ini dorang merancang untuk tangkap hantu penanggal pada malam itu, dan kawasan tersebut terkenal dengan wujudnya hantu penanggal di situ. Dan pada malam itu dorang menyediakan satu perangkap untuk memerangkap hantu penanggal tersebut, dan mereka juga menyediakan satu mangkuk darah agar si hantu penanggal itu mudah untuk dipancing masuk di dalam perangkap tersebut. Dan mereka juga mempunyai tali yang panjang supaya dorang senang untuk mengunci dan menutup pintu itu dari jauh. Kurung ini, jadi kurungan ini ada pintunya di atas, dan di sini ada darah. Kalian lihat, jadi darah ini fungsinya umpan. Kebetulan kita juga udah bawa darah. Oke, tadi ada barusan gangguan setelah kasusnya pergi, Pak ya. Iya. Kita coba memasang tali ini di sini. Dan tali ini sebagai pengunciannya. Nih, ini ada dua tali. Ketika tali ini ditarik, rasanya udah masuk. Ini buat kunci. Nah, tarik nih. Nah, jadi itu kunci nih. Gak bisa nih. Mana, Pak? Jadi selesai saja mereka menyediakan perangkap mereka untuk memerangkap hantu penanggal tersebut, mereka pun pergi ke suatu tempat di mana hantu penanggal tersebut tidak akan melihat mereka. Dan jarak si Ucap dengan si Fain ini dalam 300 meter. Si Fain dia memang tidak nampak tuh perangkap, tetapi dia yang kontrol tali perangkap tersebut untuk menutup dan mengunci perangkap tersebut. Dan si Ucap pula dia hanya dapat melihat kandang tersebut melalui kamera, sebab dia dalam jarak 100 meter dari kandang itu. Aku nunggu di sini. Kita memantau di sini aja. Dan Pain di sana. Mungkin Pain dengan aku jaraknya sekitar 300 meter lebih ya. Agak lumayan nih, udah kelihatan Pain. Dan aku lumayan dekat sama umpannya, lumayan juga sih. Jadi aku memantaunya cuma lewat kamera aja. Kalau dari jarak memandang ini udah nggak kelihatan lagi nih. Jadi aku hanya bisa memantau lewat kamera. Ini kelihatan dari kamera soalnya. 25 menit berlalu, masih belum ada tanda-tanda lagi hantu penanggal itu datang di perangkap diorang. Jadi si Ucap pun dia coba untuk menghubungi si Fain, tapi si Fain time tuh tidak menyaut sudah. Jadi si Ucap pun dia rasa macam dia risau sangat dengan si Fain. Jadi dia teriak-teriak di walkie-talkie menghubungi si Fain. Pain monitor, Pain. Pain monitor. Pain monitor, Pain. Pain, monitor Pain. Jangan main-main kamu, Pain. Pain monitor. Ini udah 25 menit loh, Pain. Belum ada tanda-tanda nih, makanya kamu bangun, Pain. Monitor, Pain. Pain, monitor. Kamu ketiduran ya, Pain? Pain, jangan tidur, Pain. Pain, monitor Pain, bangun, Pain.
Tapi akhirnya si Fain menyaut juga sebab si Fain hanya tertidur sekejap. Jadi tiada apa-apa yang berlaku dengan si Fain time itu. Jadi tidak lama dari itu tiba-tiba ada sesuatu yang mendekat di perangkap diorang. Jadi si Ucok nih hanya tengok melalui kamera dan itu adalah hantu penanggal. Jadi si Ucok pun cepat-cepat melaporkan hal tersebut kepada si Fain. Tapi oleh sebab si Fain tidak dapat nampak tuh perangkap, jadi si Ucok cakap dengan si Fain kalau hanya tunggu isyarat daripada dia. Yo, ada yang datang, Fain. Siapa ini? Pain, monitor Pain. Aku ngeliat sesuatu Pain. Ada gak, Cuk? Kayak ada yang datang, Pain. Yuk, kasunya Pain. Siap-siap Pain. Kau ambil ancang-ancang Painnya. Oke, siap-siap Pain. Tunggu aba-abaku ya, baru kamu tarik Painnya. Ya. Dia masih melihat kandang itu, Pain. Dia belum bisa masuk. Masuk. Ayo. Siapain. Tahan Pain. Dia masih ngintai kandang itu. Nggak kelihatan lagi dari sini. Makanya tunggu aba-abaku ya Pain. Tahan Pain. Kamu ancang-ancang. Oke Pain. Dia mulai masuk Pain. Akhirnya hantu penanggal tersebut percaya masuk di dalam perangkap mereka. Sebab dalam perangkap dorang tuh memang ada satu mangkuk darah dan itu memudahkan hantu penanggal itu terpancing. Dan akhirnya mereka pun berjaya mengurung hantu penanggal itu di dalam perangkap mereka. Hantu penanggal itu coba untuk terbang tapi tidak dapat sebab perangkap yang dorang guna itu adalah perangkap besi. Jadi memang susah untuk hantu penanggal itu melarikan diri. 1. Langsung Pain. Tarik Pain. Oke kunci. Udah. Nice, mantap. Dia tuh Pain. Tahan. Kau tahan di situ Pain. Jangan dulu kita sergap Painnya. Tunggu aba-aba dari aku. Dia lagi berontak itu Pain. Dia mau kayak mau terbang gitu Pain. Nice, mantap. Ya Pain, siap di posisi Pain ya. Oke, siap. Nanti dia tuh gak bisa lepas sepertinya tuh. Dia berontak tuh. Kita lihat dulu. Dia bisa bawa terbang kandang itu nggak? Soalnya dia kandang mau dibawa terbang nih Pain. Kita jangan sergap dulu Pain. Kita lihat dulu Pain. Ya, Cuk. Nanti aku hitung ya Pain ya. Soalnya ini kita kena sama-sama Pain. Kita lihat dia Pain. Tuh. Dia mau bawa kandang terbang tuh. Cuman nggak bisa dia keberatan sepertinya tuh Pain. Tahan aja ya. Nanti kita sergapnya sama-sama Pain. Oke, siap. Tunggu aja Pain ya. Kita tunggu. Dan si Fain ini merancang untuk membawa hantu penanggal itu balik. Tapi belum sempat dorang serbu bersama-sama hantu penanggal tersebut, tiba-tiba ada sesuatu yang berjalan di belakang si Fain ini. Dan akhirnya si Fain itu pun tiba-tiba pingsan sebab ada sesuatu yang menusuk leher dia macam bius. Jadi itu menyebabkan dia pingsan. 6, 5, 4, 3, 2. Ayo Pain, kita sergap Pain. Ayo Pain, cepet Pain. Masuk Pain. Pain, loh. Ucok yang berada 300 meter jauh daripada si Fain ini, dia panggil si Fain supaya dorang boleh serbu sama-sama itu hantu penanggal. Jadi si Ucok ini dia panggil si Fain melalui walkie-talkie, tapi si Fain ini tidak menjawab sudah. Jadi si Ucok merasa yang ada sesuatu yang berlaku dengan si Fain. Jadi dia pun terus pergi tempat si Fain itu dan dia nampak si Fain memang sudah dalam keadaan yang pengsan. Dan si Ucok pun dia tengok sekeliling, tiada siapa-siapa di sekeliling dia. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang menusuk leher dia. Dan benda tersebut adalah bius. Jadi oleh sebab si Ucok ni tahu itu adalah penyebab si Fain itu pengsan, jadi dia pun lari jauh daripada si Fain. Dia terpaksa kasih tinggal si Fain di situ. Jadi dia lari sejauh-jauh yang mungkin untuk menyelamatkan diri dia.
sebelum dia pingsan. Kenapa, Pain? Pain! 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 Loh, kok bisa pingsan? Pain! Pain! Aduh, kasurnya tertangkap lagi. Pain! Pain, bangun Pain! Pain! Aduh, Pain! 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 Apa ini? Oh shit! Apa ini? Aku pada bius nih. Nggak bisa. Pain, aku harus lari, Pain. Sakit dah. Sakit dah. Selepas 15 menit si Ucok pun sedarlah daripada pingsan dia tuh. Dan sedar saja dia terus cari si Fain. Tapi dia sampai saja di tempat si Fain tuh, si Fain sudah hilang dari situ. Dan dia nampak ada bekas heretan. Jadi dia pun hanya ikut bekas heretan itu untuk mencari si Fain. Aku barusan habis selesai pingsan. Aduh, aku harus nyusul Pain. Aku harus cari kamu nih, Pain. Kembali ke tempat itu. Pain, 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 Pain. Pain. Pain, please, kamu di mana, Pain? Sepertinya dia bekas terseret. Mau ditaruh di sini. Pain. Gak bisa, aku harus mencari Pain. Pada malam itu juga si Ucok ini dia cari si Pain sampai dapat. Jadi tiba-tiba itu kan, lepas dia lama mencari di dalam hutan itu kan, dia ternampak si Pain sedang berdiri. Dan dia panggil-panggil si Pain itu kan, si Pain tidak menyaut. Jadi si Ucok ini pun dia terpikir yang si Pain itu mesti dibawa pengaruh orang siluman tersebut. Dan dia tidak berani dekat dengan si Pain sebab dia rasa itu adalah satu perangkap untuk dia. Pain, Pain, kamu kayak itu? Pain, Pain, loh. Pain, kenapa kamu gak nyahut, Pain? Pain, aku gak berani ke depan. Sepertinya ini jebakan. Di mana kamu, siluman macan? Jangan sembunyi. Oke. Aku harus ngatur rencana dulu. Sepertinya ini jebakan dari siluman macan itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Ucok untuk menyelamatkan kawan Dengi, dia membaling satu walkie-talkie dan satu handphone ke arah Fain dengan tujuan untuk menarik perhatian orang siluman tersebut supaya orang tersebut keluar. Oke. Dan aku lempar satu HP lagi buat ngecoh siluman macan itu ya. Oke. Aku aktifkan ringtone-nya. 3, 2, 1. Oke. Nice. Keluar. Ayo, keluar. Kita mundur. Keluar kau. Keluar. Rancangan si Ucok ini betul-betul berjaya untuk memancing orang siluman itu keluar, dan orang siluman itu keluar dan mencari-cari di mana bunyi tersebut. Dan dengan itu si Ucok mengambil kesempatan itu untuk menusuk orang siluman itu dari belakang. Dia menggunakan jarum yang digunakan oleh
orang siluman tersebut untuk membuat si Ucok dan si Fine pengsan sebelum itu. Jadi akhirnya si orang siluman ini pun dia pengsan, dan si Ucok ini cepat-cepat membawa kawan dia tuh si Fine lari dari tempat itu. Siapa macan di mana kamu? Hah? Oh iya, ada suaranya, ada suaranya. Apa itu? Ih, kenapa itu mukanya? Anjir, berubah dia. Dia pakai topeng, sepertinya. Oh shit. Kita pukul. Kita pukul. Pain, sadar Pain, 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 Pain. Cepat. Fine sejak di rumah itu si Fine ini dia berkelakuan pelik. Dia masuk di bilik si Ucok ini dan tidur di situ. Dia cakap dia penat, badan dia lemah-lemah dan dia rasa dia macam kurang darah. Jadi oleh sebab si Ucok ini dia rasa macam pelik dengan keadaan si Fine itu, dia pun coba untuk bercakap dengan si Fine. Sebab si Fine pun time itu memang nampak pucat, memang macam nampak kurang darah. Jadi dia kasih bangun si Fine dan dia tanya apa yang berlaku dengan si Fine. Si Fine pun cakap dengan si Ucok yang dia terdengar suara di luar bilik dia itu, dan suara itu kesana kesini dan hilang sejatuh suara. Dia rasa macam badan dia tuh kejang-kejang, lesu-lesu dan kurang darah. Dan dia rasa badan dia tuh sakit-sakit. Dan sekali dorang cek badan si Fine ini kan, memang banyak biru-biru di badan si Fine ini. Macam entahlah apa yang berlaku dengan si Fine. Kayak ada dengar suara kayak. Dengar suara. Di samping kamarmu? Iya. Habis itu kayak lari ke sana kemari. Suara itu? Iya, suara itu. Terus habis dengar suara itu, badanku langsung pegel, kayak kurang darah gitu, Sob. Serius? Iya, serius. Di bagian mana pegel? Pokoknya badan sini sama tangan juga. Pokoknya semuanya. Pokoknya, Bisa nyambung nggak? ya, gatal-gatal sini. Bentar Pain. Apa tadi? Loh, kok biru? Biru Pain? Astaga. Iya lah. Aku nggak tahu juga. Shit. Coba buka badanmu, buka badanmu. Oh shit, ini biru Pain. Ini biru Pain. Nggak tahu juga aku, Sob. Dan pada malam itu mereka memutuskan untuk cek CCTV yang ada di luar rumah mereka, karena mereka ingin tahu apa sebenarnya yang berlaku dan suara apa yang si Fine dengar itu. Dan selepas dorang cek CCTV, memang betul hantu penangkal itu datang di rumah dorang dan mendekat di bilik si Fine ini. Dan dorang syak kalau hantu itu tahu tempat mereka, sebab hantu itu menjejaki mereka semasa dorang balik daripada tempat pemburuan hantu mereka sebelum itu. Wah, base camp ini. Oke, ini sekitar jam 10 malam. Ini kita udah tidur Pain. 11 lewat. Ya, Sob. Dia ngelihat area base camp kita, Pain. Kok bisa dia tahu tempat lokasi base camp kita, Pain? Dia mulai masuk ke area depan base camp kita. Oke, dia sudah out frame ini. Si Fine dan si Ucok ini pun berpikir kalau hantu itu mungkin mendekat di bilik si Fine ini, sebab bilik si Fine ini ada lubang-lubang kecil dan mungkin hantu tersebut mengeluarkan lidah dia melalui lubang tersebut dan menghisap darah si Fine ini. Dan selepas itu
Si Ucap dengan si Fine ini pun keluar dari rumah dan cek sekeliling di rumah tersebut. Mana tahu tuh hantu masih lagi di sekelilingkan. Jadi time dorang cek tuh memang tuh hantu memang tiada sudah di situ. Jadi dorang memutuskan malam itu juga dorang pergi ke tempat pemburuan hantu mereka sebelum itu untuk menangkap hantu tersebut. Sebab hantu tersebut sudah masuk di kawasan dorang dan sudah menghisap darah si Fine. Ayo kita kesana, men. Oke guys, jadi kita udah menyiapkan umpan ini. Malam ini juga kita bakal mau kembali ke tempat Karsu itu untuk menjebak dia kembali guys. Karena dia udah nyerang ke basecamp kita, kita bakal serang balik. Dan ini udah hampir jam 2. Dan kita langsung aja ke tempat Karsu itu, kita pembalasan guys. Pokoknya kita hari ini harus berhasil menjebak Karsu itu. Gak mau tahu aku, karena dia udah nyerang basecamp kita. Dia udah nyerang, dia udah ngisap darah Pain ya Pain. Sampai badannya Pain itu memar warna biru. Lemas. Badanmu lemas Pain, bisa nggak Pain? Kita udah siapkan umpan buat kita jebak Karsu itu. Udah Pain, let's go Pain. Jadi itu saja cerita saya kali ini. Kalau kamu mau part 2 untuk cerita ini, kamu jangan lupa tekan lonceng dan subscribe saya punya YouTube channel supaya kamu tidak ketinggalan di video-video saya seterusnya. Sebelum saya mengakhiri video saya ini, saya meminta maaf kepada kamu semua kalau saya ada terkasar bahasa ataupun ada perkataan-perkataan saya yang menyinggung perasaan kamu. Jadi saya meminta maaf dan saya harap kamu selalu support saya dengan subscribe dan tekan lonceng YouTube channel saya supaya kamu tidak ketinggalan update video saya seterusnya. Itu saja dari saya. Thank you.